Selamat datang di video pembelajaran di pertemuan keempat. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat layout website dengan Blade ya, yang ada di Laravel. Yang kita pelajari di materi ini, jadi ada dua hal. Yang pertama tentu teorinya. Jadi dalam membuat layout website, jadi kita akan mengenal layout website itu apa. Kemudian setelah kita mengenal layout website itu apa, kita akan mempraktekkan teori tersebut menggunakan Blade sehingga nanti kita bisa membuat layout website yang kita inginkan atau yang kita butuhkan untuk website yang kita kerjakan. Nah, jadi sebelum itu saya coba langsung ke contoh ya, pengenalan layout website itu apa. Nah, jadi saya mulai dari sini. Jadi kita akan membahas layout website. Apa sih layout website? Nah, saya sudah membuka beberapa contoh website di sini. Nah, ini yang pertama, website kompas.com. Nah, misalnya tampilannya seperti ini ya. Jadi kita lihat dulu dari atas ke bawah. Oke. Nah, dari atas di sini kita lihat, kita scroll ke bawah. Nah, ini tampilannya. Tentu yang kita lihat di sini hanya berita, oke, karena ini website portal berita. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini tentang layout, kita perhatikan dari masing-masing bagian. Nah, mulai dari bagian yang paling atas di sini. Di sini kita lihat bagian paling atas ya, ada di sini harian Kompas, Kompas TV, Live Radio, Kompas.com dan lain-lain. Nah, di sini ada banyak menu. Oke, di sini ada bagian menu atas. Kemudian di bawahnya di sini yang background hitam ini, di sini ada logo Kompas, kemudian ada search bar. Kemudian ada baca harian Kompas tombolnya. Nah, kemudian di bawah itu ada menu. Di sini menu masing-masing halaman. Ya, ada halaman news, halaman trend, hype, food, money, bola, techno, science, dan yang lain-lain juga. Nah, kemudian di bawahnya di sini kita langsung disuguhkan bagian utama. Di sini ada berita. Ya, di sini ada berita utamanya. Kemudian di bawahnya ada berita sorotan. Oke, kemudian di bawahnya ada berita terkini. Nah, terus sampai bawah, kemudian masih sama berita terkini. Sampai bawah. Nah, di sini ada visual interaktif. Kemudian di sini ada berita terkini lagi. Dan terus sampai bawah. Nah, di sini ada jelajahi. Di sini ada link lagi ya. Kemudian kalau kita perhatikan tadi di sebelah kanan di sini, di sidebar kanan, di sini ada sosial media. Kemudian iklan pasti. Kemudian bagian berita terpopuler, berita kilas. Kemudian ada hoax atau fakta. Kemudian kolom. Kemudian bagian komentar. Dan seterusnya. Nah, jadi itu isi dari website Kompas. Nah, tentu yang di bagian paling bawah di sini kita lihat ada logo. Kemudian ada penghargaan dan sebagainya. Ada sosial media juga. Nah, itu isi dari website Kompas di halaman utama. Ya, halaman utama itu kompas.com. Oke. Nah, kemudian saya coba berpindah ke halaman berikutnya. Saya pindah ke halaman bola. Oke, saya klik halaman bola. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, di bagian paling atas ini sama seperti yang tadi. Ada menu harian Kompas, Kompas TV. Kalau kita cocokkan, nah ini sama ya. Menunya sama yang paling atas. Kemudian di bawahnya juga sama, ada logo, search bar. Oke, di bawahnya ada menu, news, trend, hype, food. Ini juga sama. Ya, news, trend, hype, food, money, bola. Nah, kemudian di bawahnya, nah di sini artikelnya yang muncul bukan headline, ya bukan headline. Oh, tetap headline, tapi yang muncul ada berita olahraga. Oh, bagiannya masih sama, ada berita terkini. Oke, masih sama ternyata ya. Sorotan. Nah, ternyata yang bedanya di sini. Kalau di halaman kompas.com, di halaman pertama, di bagian headline itu ada sorotan. Sedangkan di halaman bola, di sini setelah headline, yang tampil hanya berita terkini, tidak ada berita sorotan. Tampilannya pun berbeda kalau kita lihat di sini ya. Ini tampilannya seperti kolom, ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ya, seperti kotak-kotak tampilannya. Seperti kotak-kotak tampilannya, sedangkan yang di sini ini berbaris seperti ini. 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya.
Oke, ya itu beda ya. Kemudian kita lihat baris paling bawah, paling belakang. Nah, di sini, oh ternyata di sini sama ya, ada logo, kemudian penghargaan, kemudian tulisan, kemudian sosial media. Nah, di sini sama. Ini halaman Kompas utama, ini sama dengan halaman bola. Nah, ini sama. Oke. Nah, di halaman teknologi, kalau saya klik tekno, nah di sini ternyata ini juga berbeda. Oh, ternyata ada videonya di sini. Sedangkan di halaman bola tadi tidak ada. Oke, ya di sini tidak ada. Nah, jadi masing-masing halaman itu ada yang memiliki kesamaan, ada juga perbedaannya. Oke, jadi antara 3 halaman tadi yang tadi saya buka, halaman utama ini kompas.com, kemudian Kompas Bola dan Kompas Tekno, itu ada kesamaan dan ada juga yang memiliki perbedaan. Nah, kita coba trace di sini, kita coba gambarkan di sini. Nah, saya gambarkan di sini. Ada yang memiliki persamaan dan ada yang memiliki perbedaan. Oke, saya gambar seperti ini ya webnya. Nah, kita berbicara tentang layout sekarang. Oke, tadi kita lihat di baris paling atas. Nah, di sini ada logo, kemudian di sini ada pencarian ya, ada pencarian di sini. Nah, di sini ada pencarian. Kemudian di bawahnya sini. Nah, di bawahnya di sini ada menu. Menu 1, menu kedua, menu ketiga dan seterusnya. Ya. Setelah itu, nah, ada lagi yang sama selain itu, selain menu ini. Nah, yang sama itu adalah di bagian bawah di sini, ya, bagian footernya. Di bagian kakinya ini sama semua. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini sama. Nah, ini sama juga, ada logo, ada penghargaan, ada sosial media. Ya, ini footernya berarti di sini tadi ada logo, ada penghargaan, dan ada sosial medianya di sini. Oke, itu saja yang saya rasa yang sama di antara semua halamannya atau 3 halamannya Kompas yang tadi kita lihat. Oke, sisanya, nah, yang di bagian tengah ini, jadi ternyata isinya berbeda-beda. Ya, tadi sudah kita lihat di sini headline, kemudian di bawahnya sorotan. Kemudian kalau saya pindah ke halaman bola, setelah headline ternyata berita terkini, tidak ada sorotan. Kemudian di halaman tekno, ternyata setelah headline adalah video. Oke, jadi berbeda-beda semua halaman. Nah, kita kelompokkan mereka ke dalam 2 kategori, yang sama dan yang beda. Oke, tentu ini adalah kontennya. Ya, saya tulis di sini ya, bagian konten. Ini bagian konten. Kemudian ini saya bagi 2. Ini bagian headnya atau header atau kepala, boleh. Itu yang saya gunakan di sini hanya istilah umum ya. Jadi mungkin kalian baru pertama kali mendengar atau sudah pernah mendengar sebelumnya. Ini saya sebut sebagai header. Oke, ini hanya istilah saja. Kemudian yang kedua di sini, di bawahnya header, di sini ada menu. Ya, menu. Menu itu yang mana? Nah, menu itu yang ini. News, trend, hype, food, money, bola, tekno, dan lain-lain. Itu menu. Kemudian di bawah sini, nah tadi ada juga bagian yang paling bawah yang sama ya, yaitu bagian yang saya sebut sebagai footer atau kakinya. Nah, jadi masing-masing bagian ini kita berikan nama atau istilah supaya nanti di dalam membuat layout itu kita paham. Ya, jadi tempatnya ini di mana, tempatnya menu di mana, tempatnya footer di mana. Nah, ini sama semisal kita sebagai arsitek atau tukang gambar bangunan. Nah, jadi masing-masing layout atau letak itu kalian sudah punya namanya. Misalnya kamar utama letaknya di mana, kamar mandi letaknya di mana, kemudian pintu masuknya di mana, ruang tamunya di mana, dan sebagainya. Nah, jadi semua itu punya nama. Nah, itu kita juga lakukan di sini dalam membuat layout sebuah website. Oke, jadi
ada header, ada menu, ada konten, dan ada footer. Nah, itu bagian-bagiannya. Ya, sama seperti tadi, ada kamar utama, kamar mandi, kemudian ruang tamu, dan sebagainya. Oke, nah sekarang kita kategorikan yang mana yang memiliki atau di masing-masing halaman itu istilahnya sama. Ya, jadi logonya sama, menunya sama, yang mana yang sama itu kita kelompokkan. Nah, jadi yang sama tadi adalah ini, headernya sama semua di masing-masing halaman. Kemudian menunya juga sama tadi. Dan juga footer. Ya, ini sama semua. Oke. Ini di masing-masing halaman ini sama. Ya, semoga bisa dibaca tulisannya sama. Nah, sedangkan kalau konten ini tidak terlihat. Nah, ini sedangkan kalau konten, nah ternyata di masing-masing halaman kontennya berbeda. Seperti yang saya bilang tadi. Ya, di halaman utama kompas.com ini headline, setelah headline adalah sorotan, setelah itu berita terkini. Ini tampilannya berbaris seperti ini, baris 1, 2, 3. Sedangkan yang lainnya berbeda. Ini kolom, bentuknya seperti kolom kotak-kotak. Ini juga kolom kotak-kotak. Tapi di sini ada videonya. Oke, nah jadi kontennya ini berubah-ubah. Ya, saya tulis di sini, ini berubah. Nah, jadi tergantung dari halaman apa yang kita akses. Kalau yang kita akses halaman A, berarti kontennya akan berubah sesuai dengan halaman A. Nah, jadi itu dua kategori yang perlu kita pahami dulu. Yang mana yang layoutnya sama, yang mana yang nanti isinya berubah. Oke. Nah, sekarang contoh lain. Oke, saya pakai dua contoh supaya lebih kalian mendalam pemahamannya. Nah, di sini saya pakai contoh website Sticky Indonesia. Oke. Nah, ketika kita buka websitenya Sticky Indonesia, kita perhatikan lagi baris sama seperti tadi, mulai dari yang paling atas. Nah, di sini ada logo, bukan logo tapi icon mungkin ya, icon. Kemudian menu, pendaftaran tentang sticky, akademik, dan seterusnya. Di bawahnya ada logo besar di sini. Di sebelah kanannya ada kontak, alamat, nomor telepon, fax, dan juga jam bukanya. Oke. Kemudian di bawah itu ada foto slider. Nah, ini fotonya bisa di slide ya. Bisa di slide kiri, bisa di slide ke kanan. Oke. Kemudian di bawahnya ada berita terkini. Ini berita terkini. Di sebelah kanannya ada arsip berita. Nah, di bawah berita terkini, di sini ada bagian kegiatan. Oke, ada bagian kegiatan. Di bawahnya ada, nah ada beberapa kolom, ada 1, 2, 3, ada 3 kolom. Kolom calon mahasiswa, kolom mahasiswa, dan kolom alumni. Kemudian di bagian paling bawah di sini ada logo, kemudian kontaknya, kemudian ada Google Map, lokasi, kemudian ada sosial media. Oke, nah itu bagian-bagiannya. Kemudian saya coba pindah ke halaman berikutnya. Misalnya saya klik halaman pendaftaran. Ya, saya klik ke halaman pendaftaran. Nah, ternyata di sini ada perbedaan ya. Kita mulai lihat dari paling atas. Oke, dari menu. Nah, di sini menunya sama. Oke, paling atas ini adalah menu yang berbackground merah ini. Kemudian di bawahnya ternyata berbeda. Kalau tadi ada logo Sticky Indonesia yang besar seperti ini. Kemudian di sini ada kontaknya, sedangkan di sini tidak ada. Oke, sedangkan di sini tidak ada. Nah, yang ada di sini hanya banner seperti ini, ada foto besar dan juga ada tulisan. Kemudian di halaman utama tadi ada berita terkini, sedangkan di sini tidak ada berita terkini. Nah, di sini hanya ada gambar. Kemudian syaratnya selesai. Oke. Kemudian di sini ada sidebar, sedangkan di sini tidak ada. Nah, terus kita cari sama seperti yang tadi, persamaannya apa, yang berbeda apa. Oke, nah kita mulai di sini. Nah, sekarang kita melakukan analisa lagi, sama seperti yang tadi. Mulai dari baris paling atas. Nah, di sini ada menu.
paling atas di sini ada menu. Oke, di sini ada menu. Pendaftaran, mahasiswa dan lain-lain. Oke, menu. Kemudian di bawahnya, nah di sini ada konten yang berbeda, mulai dari berita terkini, ini beda ya. Kita cari lagi yang mana kira-kira sama, beda. Nah ternyata yang sama adalah di bagian footernya, di bagian bawah sini. Nah ini sama. Oke, kita buat di sini. Nah, yang ada di sana ada logo, kemudian kontaknya, Google Map, dan juga sosial media. Nah, jadi itu saja berarti bagian yang sama yang ada di website Sticky. Nah, kita sekarang kelompokkan dia. Ini kelompok yang pertama. Nah, ini kita sebut sebagai menu. Kita sebut sebagai menu. Nah, di bagian kedua ini, nah, yang besar ini adalah kontennya. Ya, jadi kontennya berubah-ubah, ya tidak sama. Ini bagian konten. Sedangkan ini footer, nah ini sama. Ya, di semua halaman ini, halaman utama, halaman pendaftaran, kemudian di sini saya juga membuka halaman tentang Sticky. Ternyata sama juga bawahnya, footernya sama. Ini sama semua. Nanti saya buat di sini footer. Ini sama. Oke, nah sekarang kita kelompokkan. Ternyata yang sama yaitu menu dan juga footer. Ini sama semua di semua halaman. Ya, ini sama. Sedangkan untuk konten ini ternyata berubah-ubah. Kontennya berubah. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu pemahaman kita dalam membuat layout website. Oke. Kalau tadi saya contohkan sama seperti kita mendesain sebuah rumah. Jadi kamar mandinya di mana, kamar utama di mana, ruang tamu di mana, dan sebagainya.